Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pecah Tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya mengenai rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, saya kasih tahu gambaran dulu mengenai rumus ini. Rumus ini pasti teman-teman sering mendengarnya karena memang untuk teman-teman kita yang bekerja di bagian yang sering berkecimpung dengan Microsoft Excel pasti menemukan rumus ini ataupun pasti menggunakannya karena rumus ini sangat istimewa banget teman-teman. Nah, istimewanya kalau kita mencari barang ataupun nama ataupun domisili itu hanya tinggal menggunakan sel kuncinya saja. Contoh di sini nih ada sel kuncinya. Sel kuncinya itu kode barang. Maka di tabel sumber datanya yang lengkapnya itu harus ada juga kode barang. Dia bakalan langsung mencari informasi mengenai misalkan kode barangnya itu K004. Itu tentang apa? Misalkan di sini menggunakan rumus VLOOKUP misalkan. Nanti dia akan langsung mencantumkan ya, menginputkan datanya bahwa di kode barang K004 ini ada isinya prestis, terus stok awalnya 10, harga barangnya 160.000, seperti itu teman-teman. Makanya rumus ini sangat spesial. Nah, perbedaannya dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu sangat sederhana sekali teman-teman. Rumus VLOOKUP atau yang biasanya dikenal itu vertical lookup itu bisa dilihat daripada tabelnya. Kalau VLOOKUP itu karena vertikal, dia itu tabelnya memanjang ke bawah. Sedangkan untuk HLOOKUP bisa dilihat di sini, dia itu memanjang ke samping untuk tabelnya itu. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya seperti itu. Sederhananya perbedaan daripada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, bagaimana cara memfungsikannya kedua rumus ini? Oke, langsung saja. Rumus VLOOKUP. Untuk rumus yang pertama kita cantumkan saja di sini, ketikan sama dengan, kemudian ketikan VLOOKUP. Oke, sudah muncul di sini, double klik saja. Nah, di sini ada keterangan yang perlu diperhatikan. Lookup value maksudnya itu sel kuncinya, teman-teman. Di sini kan sel kuncinya kode barang. Klik saja di bagian yang awal. Setelah itu koma. Dan teman-teman di sini bisa menyesuaikan. Ada yang biasanya titik koma, ada yang biasanya koma. Jadi tinggal disesuaikan sesuai dengan Microsoft Excel-nya ya. Koma spasi kalau di saya. Oke, selanjutnya table array maksudnya table referensi ya. Sumber datanya itu yang mana gitu, yang mau dijadikan, yang mau diinputnya. Oke, di sini saya sudah ya, yang bawah ini kita blok semuanya teman-teman. Jangan headernya nggak usah ya, nggak usah diblok. Jadi dari mulai kolom yang kedua yang ini blok ke bawah sudah seperti ini. Nah, setelah ke blok seperti ini tekan F4. Kalau misalkan stringnya ataupun bagian penguncinya nggak berjalan, teman-teman bisa menggunakan secara manual ya. Di sini koma aja dulu, spasi ya. Di sini teman-teman perhatikan, kasih apa ya, semacam dolar kayak gini nih. Nah, kasih dolar kayak gini. Lihat peletakannya teman-teman. Kasih dolar juga di sini. Jadi di setiap huruf ya teman-teman. Nih, dolar juga di sini. Agar nanti ketika kita merubahnya itu dia rubah otomatis teman-teman. Seperti ini, sudah ada 4 di sini. Bisa dilihat oleh teman-teman, diperhatikan dulu. Apabila sudah, kita lanjut. Setelah itu di sini ada call index number. Maksudnya ini di bagian kolom yang keberapa yang ingin kita inputkan. Di sini untuk nama barang di kolom yang kedua, 1, 2. Berarti di sini ketik saja 2. Sudah, kemudian koma. Nah, di sini teman-teman setelah koma di bagian yang selanjutnya ada keterangan rank lookup. Maksudnya itu saya sarankan untuk memilih false ya. Jadi kalau semisal memang teman-teman datanya tidak ada yang gak sesuai, nanti dia itu bakalan error sendiri teman-teman. Berarti itu datanya gak sesuai gitu ya. Makanya penting sekali mencantumkan false ya. Ataupun bisa juga mengetikkan 0, sama saja teman-teman.
Itu bebas lah teman-teman milihnya apa. Saya di sini false saja. Kemudian kurung tutup, tinggal enterkan saja. Sudah. Nah, untuk ke bawahnya tinggal double klik saja setelah kursornya berubah. Sudah teman-teman, seperti ini. Nah, untuk ke sampingnya tinggal copy saja teman-teman. Copy seperti ini. Kali dulu, oke. Ctrl P. Di sini tinggal rubah kolom yang keberapanya saja ya. Di sini perhatikan teman-teman. Nah, kalau stok awal dia itu berada di kolom yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, berarti kita ketikkan 3, enter. Sudah. Seperti biasanya, double klik. Sudah. Yang ini juga kita Ctrl P lagi. Di sini untuk harga barang di kolom yang keempat, tinggal rubah yang tadinya 2 menjadi 4. Sudah. Tinggal double klik. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk rumus VLOOKUP ya. Vertical lookup. Nah, gimana kalau semisal ini kita rubah nih? Apakah dia sudah otomatis? Coba ini 2 ya. Nah, printer sama teman-teman, rubah semua. Coba ini 3. Rubah juga sesuai. Oke, sudah berhasil ya. Dia rubah secara otomatis ketika kita merubahnya. Nah, gimana kalau misalkan error nih atau kita salah dalam mencantumkan rumus? Misalkan di sini itu keterangannya itu nih saya akan memfungsikan rumus false ya. Kalau misalkan dia benar-benar berfungsi. Misalkan di sini saya keterangannya itu kasih tanda petik ya. Seperti ini. Oh, bukan. Di sininya saya kasih tanda petik seperti ini. Nah, dia bakalan berubah karena kenapa? Dia tidak sesuai datanya dengan data aslinya. Data aslinya itu tidak menggunakan titik 2, tapi dia menggunakan ya. Seperti itu fungsi daripada false. Kenapa kita harus memilih false ya? Seperti itu. Nih kalau kita rubah lagi, dia rubah lagi. Sesuai lagi. Oke, seperti itu untuk rumus VLOOKUP. Kita beralih ke rumus HLOOKUP teman-teman. Untuk rumus HLOOKUP ataupun horizontal lookup, fungsinya tadi sudah saya jelaskan ya. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan kemudian ketikkan HLOOKUP. Sudah, double klik, pilih sel kuncinya, tentunya di bagian yang pertama, koma, spasi ya, berdasarkan dengan keterangan di sini. Setelah itu kita blok dulu teman-teman di sini ya. Headernya jangan teman-teman. Blok dulu. Sudah sampai sini, tekan F4. Kalau misalnya gak kekunci ya, kita manual lagi kayak tadi. Di sini kasih dolar ya. Dolar. Bisa diperhatikan dolar juga di sini. Kemudian di sini juga dolar juga. Ini kasih dolar juga. Sudah seperti ini, bisa diperhatikan dulu oleh teman-teman. Apabila sudah, koma, kita lanjutkan. Nah, untuk row index number itu berada di kolom yang keberapa? Nah, kalau tadi kita berbicara kolom keberapa, sekarang bicaranya kita baris yang keberapa nih? Di sini untuk nama barang berada di baris yang kedua. Oke, kita cantumkan 2, koma, ketikkan false ya. Sudah, kurung tutup, enter. Sudah berhasil teman-teman. Di sini tinggal double klik lagi. Sudah berhasil ya. Nah, perlu diperhatikan di sini. Oke, untuk yang selanjutnya tinggal copy lagi ya kayak tadi teman-teman. Di copy lagi. Ini kali saja, kemudian di sini Ctrl P. Sudah, kita rubah karena untuk bagian stok awal itu berada di baris yang ketiga, bisa diperhatikan ya. Maka kita ketikkan 3, enter. Sudah, tinggal di sini double klik. Sudah. Ini Ctrl P lagi. Sini untuk harga barang berada di kolom di baris yang keempat. Sudah, enter lagi. Nah, mudah bukan teman-teman? Di sini fungsi daripada HLOOKUP ya. Karena memang
hampir ada kemiripan ya teman-teman. Hanya saja perbedaan daripada tabel ya. Kalau misalkan yang umumnya itu yang sering digunakan biasanya kan teman-teman menggunakan vertikal ya, ataupun baris tabel yang memanjang ke bawah. Nah kalau seperti ini juga bisa ya. Kalau nanti teman-teman menjumpai tabel yang seperti ini, bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Itu perbedaannya dan itu juga fungsinya, dan berikut gambarannya juga lengkap dibahas tuntas di channel ini. Oke, kita jumpa lagi di rumus yang selanjutnya, di tutorial yang selanjutnya.